Oke, hello. Sekarang kita jumpa lagi untuk membahas materi terkait dengan Introduction to Linguistics. Setelah sebelumnya kita berkenalan dengan semantics, hari ini kita akan berkenalan dengan pragmatics. Sebagaimana semantik, pragmatics juga berkaitan dengan pembahasan meaning atau arti. Bedanya adalah kalau misalnya kemarin kita berbahas tentang semantics, kita berbicara tentang meaning kata, phrase, dan sejenisnya. Nah, when we are studying pragmatics, kita akan bicara masalah meaning dalam bentuk ujaran, ya ujaran yang sudah lengkap. Jadi, skopnya lebih luas daripada when we are studying semantics. Okay, now sederhananya adalah the branch of linguistics dealing with language in use and the context. Jadi yang dia masukkan adalah konteksnya juga, sehingga terms-nya tadi punya meaning yang jelas. Hal ini meliputi yang namanya deixis. Deixis adalah kata, seperti yang kita bahas di semantik kemarin, kata yang punya meaning yang tidak jelas, kecuali dia punya sebuah konteks yang jelas. Atau taking turns, giliran dalam pembicaraan, text organization, organisasi teks, presupposition, dan implikatur atau meaning yang sebenarnya. Sekarang kita cek ya. Alright. The first part is ketika kita bicara masalah pragmatics, yang harus kita perhatikan adalah adanya hubungan language and context. Contoh sederhananya adalah seperti ini. When a diplomat say yes, he means perhaps. When he says perhaps, he means no. When he says no, he is not a diplomat. Jadi tidak semua kata atau tidak semua ujaran atau utterance yang diucapkan oleh seseorang itu mengandung makna yang memang diucapkan seperti apa adanya itu. Nah, meaning yang inilah yang akan kita cari dengan menggunakan pragmatics. Contohnya dia bilang ketika seorang diplomat mengatakan yes, maksudnya mungkin, bukan berarti positif yes. Kemudian ketika dia seorang diplomat tadi maksudnya mengatakan mungkin, itu adalah bahasa lain dari mengatakan no, tidak. Dan ketika ada seorang diplomat mengatakan no kepada orang lain, maka dia bukan diplomat. Karena diplomat tidak pernah mengatakan no. So, apa yang tertulis, apa yang terucap itu tidak selamanya menggambarkan apa yang dimaksud. Nah, meaning yang seperti itulah yang kemudian akan dipelajari dalam pragmatics. That's it. So, when we are studying a language, maka kita tidak boleh lepas dari konteks. Dalam contoh ini, konteksnya adalah pembicaraan yang diucapkan oleh seorang diplomat. Jadi karena dia diplomat, maka apapun yang diucapkannya berbeda dengan apa yang mungkin saja kita anggap sebagai kata-kata yang dia maksudkan. Oke, contoh lain adalah when we are having this question, can you come here? Kata here di sini masuk ke dalam kategori deiktik. Ketika yang mengatakan can you come here itu sedang berada di dalam ruang kelas, berarti here-nya di sana maksudnya adalah dalam ruang kelas. When the person saying these words itu berada di lantai 2 misalnya, berarti here-nya adalah lokasi yang ada di lantai 2. Nah, lokasi tadi kemudian menjadi konteks dalam percakapan ketika ada seseorang yang mengatakan can you come here? That's it. Nah, gambaran sederhana untuk konteks adalah seperti ini. Meaning dari sebuah kata itu akan sangat tergantung dari konteksnya. Misalnya seperti ini. Ini dalam konteks media massa yang sebenarnya korban bisa saja menjadi pelaku karena konteksnya juga berbeda kan. So, when we want to understand someone saying something, maka yang harus kita perhatikan adalah dalam konteks apa dia berbicara. Karena tidak semua yang diucapkan itu adalah sesuai dengan literal meaningnya. Oke, the next one is ketika kita bicara masalah pragmatics, hal lain yang kita bahas adalah the concept of face. Face atau wajah adalah salah satu teori yang diucapkan yang dimulai oleh Erving Goffman. Beliau mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita punya yang namanya face ketika kita berbicara. Face itu adalah wajah, maksudnya adalah bukan tentang wajah secara fisik, tapi how others perceive the person, how others perceive them, bagaimana orang melihat kita, itulah wajah kita. Nah, bahasa lain yang sederhana adalah identity yang kita sengaja ciptakan untuk dilihat oleh orang lain. Jadi
ada konsep face, bahasa sederhananya adalah harga diri, bisa dibilang seperti itu. Nah, ketika kita berbicara, maka yang harus kita perhatikan adalah apakah kita kemudian menyerang face orang lain atau tidak. Jadi dalam percakapan, dalam kehidupan sehari-hari, ada yang namanya FTA. FTA itu adalah Face Threatening Act. Face Threatening Act. Itu adalah tindakan mengancam muka atau mengancam wajah seseorang. Misalnya, di sini ada 4 jenis FTA. Yang pertama adalah do an FTA boldly. Melakukan face threatening act secara langsung, tanpa ada penghalusan. Misalnya, close your mouth when you eat swine. Jadi dia langsung menyuruh tanpa memberikan penghalusan atau memberikan kalimat-kalimat yang membuat kalimatnya menjadi sopan. That's it. Jadi yang pertama adalah do an FTA boldly, langsung saja. Atau contoh lain adalah kalau misalnya kita menyuruh orang lain untuk membuka pintu, kita langsung mengatakan open the door. Udah langsung seperti itu tanpa menggunakan kata please dan selanjutnya. Itu yang namanya do an FTA boldly. Lalu yang kedua adalah do an FTA with positive politeness. Positive politeness ini merujuk kepada keinginan orang lain, sifat natural orang lain atau diri kita sendiri untuk dipuji. Jadi kita menyuruh seseorang misalnya, tapi dengan memasukkan pujian sehingga orang itu merasa, wah saya dipuji. Dan kalau dia nyuruh berarti ya tidak masalah akhirnya, karena ini dianggap sebagai bagian kesopanan. Misalnya, sama seperti yang di atas tadi, dia menyuruh orang menutup mulut pada saat makan, tapi dengan memuji terlebih dahulu. You have such beautiful teeth. I just wish I didn't see them when you eat. Ya, jadi dia melakukan pujian. Ini yang namanya positive politeness. Jadi positive politeness adalah naturalnya seseorang untuk keinginannya untuk diakui dan untuk dipuji. Jadi kita menggunakan politeness, jenisnya positive politeness seperti ini. Kita tetap melakukan FTA, face threatening act, cuman dengan penghalusan. Cara penghalusannya adalah dengan memuji orang lain. Nah, ada lagi face threatening act yang ketiga adalah dengan cara menggunakan negative politeness. Nah, bedanya positive politeness dan negative politeness tadi adalah kalau misalnya positive politeness itu adalah nature kita untuk merasa dipuji, untuk diakui, maka negative politeness adalah nature manusia untuk tidak dihina atau tidak direndahkan atau tidak dianggap berada di bawah posisi orang lain. Nah, berbeda dengan yang tadi yang memuji, maka untuk yang seperti ini, maka biasanya kita akan menggunakan kata-kata sopan. Please misalnya dan sejenisnya, itu masuk ke dalam kategori negative politeness. Contohnya kalau di sini, I know you are very hungry and that steak is a bit tough, but I would appreciate if you would chew with your mouth closed. Right? Jadi dia ada menggunakan di sini I would appreciate it if you would. Jadi ada kalimat pengantar yang membuat ini seolah-olah bukan perintah yang benar-benar langsung menyuruh, sehingga orang tidak merasa terintimidasi. Itu adalah FTA yang ketiga dengan memanfaatkan negative politeness. Yang keempat ini adalah indirectly, secara tidak langsung, atau nama lainnya adalah off record. Bahasa kitanya ngefek. Contohnya, I wonder how far a person lives can stretch yet remain closed when eating. Ngefek ya, dia tidak mengatakan tutup mulut kalau makan, tapi dia menggunakan kalimat yang berbelit-belit tapi meaningnya ke arah situ. That's it. Untuk yang indirect FTA ini sengaja dibikin ambiguous. Ya, karena gunanya adalah supaya orang mikir, kemudian melakukan apa yang disampaikan. Nah, sayangnya karena sifat yang ambiguousnya itu, the receiver may catch the drift, but the speaker can also deny meaning if they wish. Jadi kadang-kadang yang namanya efek ya tidak selalu bisa dipahami dengan jelas, right? Ya, jadi itu. Jadi 4 hal tadi adalah yang kita lakukan dalam percakapan sehari-hari terkait dengan face. Ada yang namanya do an FTA boldly, kita langsung menyuruh orang lain tanpa memperhatikan kehormatannya. Karena kalau misalnya kita menyuruh, otomatis kita berada di posisi yang lebih tinggi, right? Itu. Jadi yang pertama adalah kita langsung. Yang kedua adalah dengan menggunakan positive politeness, memuji. Kemudian menghaluskan, itu dengan menggunakan negative politeness. Dan yang selanjutnya yang keempat adalah dengan memberikan kalimat yang meaningnya tersembunyi. That's it.
Oke. Kemudian lagi ketika kita bicara masalah pragmatics, ada hal lain yang kita kenal dengan sebutan speech act. Speech act adalah teori dalam pragmatik yang mengatakan bahwa seseorang itu bisa melakukan sesuatu dengan ucapan. Jadi dia melakukan tindakan dengan menggunakan utterance, dengan mengucapkan speech-nya. Makanya kemudian teori ini dikenal dengan sebutan speech act. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah locutionary, yang kedua adalah illocutionary, yang ketiga adalah perlocutionary acts. Nah, untuk yang pertama, locutionary acts itu adalah ya ucapan biasa. The mere act of producing some linguistic sounds and marks with a certain meaning and reference. Jadi kalimat-kalimat biasa itu disebut sebagai locutionary act. Nah, locutionary act ini ada yang namanya illocutionary, ada yang namanya perlocutionary. Illocutionary act itu adalah tindakan dengan mengucapkan sesuatu. Ya, kita melakukan sebuah tindakan dengan mengatakan sesuatu. Di sini dia bilang ada contohnya adalah promise. Kita melakukan tindakan berjanji dengan mengucapkan sesuatu kan ya. Atau kita menggunakan kita memberikan perintah tapi dengan mengucapkan sesuatu. Nah, itu masuk ke dalam illocutionary act. Contoh lain adalah kalau misalnya dalam persidangan ada kalimat saya putuskan Anda bersalah. Nah, pada saat itu kita sedang melakukan sebuah tindakan. Tindakannya adalah memutuskan seseorang bersalah dan menghukum seseorang. Caranya dengan mengucapkan sesuatu. Nah, tindakan-tindakan dengan ucapan itu disebut sebagai tindak tutur dan kali ini disebut sebagai illocucy or illocutionary act. Nah, jenis yang ketiga adalah perlocutionary act. Berbeda dengan illocutionary tadi, kalau illocutionary tadi adalah melakukan tindakan, maka perlocutionary ini sama tindakan tapi yang diharapkan adalah efek yang dirasakan oleh si pendengar. Kalau illocutionary itu fokus kepada pembicara, maka perlocutionary act ini fokus kepada efek yang dilakukan oleh si pendengarnya. Misalnya, nih ke audience, kita fokusnya ke bagian audience. Misalnya ketika kita di taman, misalnya kita jalan-jalan dengan teman, tiba-tiba kita melihat ada ulat bulu di bahunya misalnya. And then we say, awas di bahu ada ulat bulu. Itu adalah contoh dari perlocutionary act. Kita mengatakan sesuatu dengan harapan dia akan segera melakukan sesuatu atau segera melakukan tindakan. That is what you call perlocutionary act. Yang kita harapkan adalah dia akan entah mengibas-ibaskan bajunya atau memukul atau ya sejenisnya, yang penting ulat bulunya menghilang dari badannya. Itu yang namanya perlocutionary act. Sebuah tindak tutur yang dilakukan dengan harapan ada efeknya ke orang lain dan orang lain melakukan sesuatu karena ucapan tersebut. That is what we call perlocutionary act. Nah, hal lain yang juga dibahas dalam pragmatics adalah ada yang namanya maxims of conversation. Jadi maxims of conversation ini adalah maksim atau ya sederhananya kayak semacam peraturan kalau memang kita mau melakukan sebuah percakapan. Normalnya orang akan bisa saling memahami kalau mereka mematuhi maxims of conversation ini. Teori ini dibawa oleh seorang ahli yang bernama Grice sekitar tahun 1975. Beliau mengatakan ada 4 maxim. Yang pertama adalah maxim of quantity, yang kedua adalah maxim of quality, yang ketiga adalah maxim of relation, dan yang keempat adalah maxim of manner. Jadi maxim of quantity adalah sederhananya ketika kita bercakap-cakap, ketika ditanya A, jawab saja A, tidak perlu menjawab sana kemari. Jadi jumlah kata-kata yang kita ucapkan itu tidak berlebihan, tidak sana kemari, tidak over quantity, jadi lebih ke arah jumlahnya. Kemana pergi misalnya, maka jawabannya adalah sekolah, udah gitu aja. Make it simple. Lalu ada yang namanya maxim of quality. Maxim of quality ini adalah maxim di mana seseorang itu harus berkata dengan jujur atau menyatakan sesuatu yang dia rasa itu adalah kebenarannya. Jadi sederhananya tidak berbohong. Lalu yang ketiga adalah maxim of relation. Ini adalah maxim yang mengharuskan sebuah pembicaraan itu nyambung. Ya, jadi kalau ditanya ke pasar misalnya, jawab saja kalau ditanya kemana, maka jawab saja ke pasar misalnya. Jadi nyambung antara pertanyaan dengan jawaban dalam diskusinya tersebut. Nah, maxim of manners ini adalah maxim yang mensyaratkan seorang pembicara itu ketika mereka berbicara, mereka harus jelas.
Jadi tidak beat around the bush misalnya. Dia harus jelas arahnya. Jadi ketika ditanya A, ya jawab saja A dengan cara avoid obscurity and ambiguity. Nah, ketika dalam percakapan, categorize, supaya percakapannya berjalan lancar, maka maxim of conversation-nya ini yang harus kita perhatikan. Nah, kalau ternyata ada yang dilanggar, misalnya seperti yang di belakang sini. Misalnya ada yang dilanggar, mau kemana misalnya. Terus jawabannya nggak lihat saya sedang pakai baju seragam. Nah, itu adalah sebuah tindakan yang melanggar maksim yang 4 tadi kan ya. Maxim relevance dia langgar dan beberapa maksimnya. Nah, pelanggaran seperti itu disebut sebagai flouting of maxims. Pelanggaran terhadap maksim ini tadi. Nah, ketika ada terjadi flouting of maxim, maka speaker tersebut sebenarnya sedang mengarahkan atau merujuk kepada sesuatu yang namanya conversational implicator. Jadi dia ada maksud tersembunyi yang ingin dia sampaikan, ada maksud tertentu yang dia sampaikan dengan cara melanggar maxim of conversation itu tadi. Itu dikenal dengan istilah conversational implicator. Jadi meaning tersembunyi, efek maksud sebenarnya itu yang namanya conversational implicator. Contohnya, ada seorang siswa ingin bertanya sesuatu kepada gurunya. Dan pada saat itu gurunya sedang menulis sesuatu di kertas. Terus siswanya mengatakan, "Excuse me sir, are you busy?" Kalau misalnya tadi kita mengikuti yang 4, maka bahasanya bisa langsung yes I am busy atau sejenisnya. Tapi kali ini si guru mengatakan, "Can't you see?" Ini nggak bisa lihat. Nah, ini adalah contoh dari flouting maxim. Dan di dalam sini ada yang namanya conversational implicator. Maksud dari can't you see adalah right. Maksudnya adalah ya, saya sedang sibuk dan tolong jangan diganggu. Nah, meaning yang tersembunyi tersebut yang disebut sebagai conversational implicator tadi. Oke, itu sekilas tentang materi-materi yang akan kita pelajari kalau misalnya kita mengambil atau mempelajari mata kuliah yang namanya pragmatics. Alright, that's it. Thank you and good luck.